Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solehah. Berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 7, menerima qadha dan qadar. Di pertemuan ini kita akan membahas materi 1, memahami pengertian qadha dan qadar. Selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan bertambah ilmu dan pemahaman bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, meyakini adanya qadha dan qadar. Yang kedua, menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar. Mari anak-anak, kita amati gambar yang akan tersaji berikut ini. Bayi yang terlahir kembar. Matahari terbit dari ufuk timur, menjadi juara dalam kompetisi sepak bola, menjadi juara khitobah dalam lomba keagamaan. Apakah ada hubungannya keempat gambar tersebut dengan qadha dan qadar? Kalau ada hubungannya, mana itu yang qadha dan mana itu yang qadar? Pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu makna qadha dan qadar. Kemudian menyebutkan contoh qadha dan qadar. Langsung saja ya anak-anak, kita awali memahami makna qadha dan qadar. Sebelumnya, kita sebagai seorang yang beriman wajib beriman kepada qadha dan qadar. Mengapa? Karena termasuk rukun iman. Yang keberapa anak-anak? Iya benar, yang ke-6. Apa artinya beriman kepada qadha dan qadar? Arti dari beriman kepada qadha dan qadar yaitu meyakini dan mempercayai qadha dan qadar Allah. Selanjutnya, apa itu pengertian makna qadha dan qadar? Mari kita mulai dari makna qadha. Qadha secara bahasa artinya hukum atau ketetapan. Sedangkan secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan apapun, sehingga pada masa itu yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi yang dimaksud qadha itu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan sebelum makhluk Allah itu diciptakan. Perjalanan hidup makhluk Allah itu sudah direncanakan oleh Allah, mulai dari kelahiran, kematian, rezeki, dan semuanya itu tertulis di dalam suatu kitab yaitu Lauhul Mahfudz. Apa itu Lauhul Mahfudz? Lauhul Mahfudz adalah kitab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua kejadian di alam semesta, termasuk takdir dan ketetapannya atas semua makhluk. Ketetapan Allah sebelum makhluknya ini ditetapkan, inilah yang disebut dengan qadha. Paham ya anak-anak? Lalu apa contoh qadha? Sebelum Allah menciptakan matahari, Allah sudah menetapkan matahari setelah diciptakan akan terbit dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Rencana Allah terhadap terbit dan tenggelamnya matahari inilah yang disebut qadha. Datangnya kematian pada manusia. Sebelum manusia itu diciptakan, Allah sudah merencanakan kapan manusia itu akan meninggal. Rencana Allah sebelum manusia diciptakan itulah yang disebut qadha. Bumi beserta planet lainnya berputar pada porosnya. Rencana Allah sebelum menciptakan bumi dan planet lainnya berputar pada porosnya inilah yang disebut qadha. Sampai di sini paham ya anak-anak? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada,
kita lanjutkan materi selanjutnya. Makna qadar. Qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan atau ukuran. Secara istilah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi. Jadi qadar itu merupakan pelaksanaan qada. Kalau qada itu rencana Allah, ketetapan Allah sebelum Allah itu menciptakan makhluknya. Kalau qadar itu perwujudan atau kenyataan dari qada. Lalu apa contoh qadar anak-anak? Contoh-contoh qadar: menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena rajin belajar dan berdoa, menjadi juara lomba pidato karena rajin berlatih, menjadi juara sepak bola karena gigih berlatih. Ketentuan-ketentuan Allah itu sudah terjadi belum anak-anak? Iya sudah. Buktinya apa? Anak tersebut juara kelas karena apa? Karena rajin belajar dan berdoa. Anak tersebut menjadi juara kitobah karena apa? Karena rajin berlatih. Anak tersebut menjadi juara sepak bola karena apa? Karena gigih berlatih. Anak-anakku yang soleh dan solehah, qada dan qadar itu tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena qada itu merupakan rencana Allah, sedangkan qadar adalah pelaksanaan dari rencana tersebut. Meskipun manusia telah memiliki qada dan qadar, tetapi manusia diperintahkan untuk berikhtiar. Ikhtiar artinya usaha sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Manusia tidak boleh berpangku tangan dan menunggu datangnya takdir. Setelah menyempurnakan ikhtiar, wajib bagi manusia untuk berdoa dan bertawakal. Apa itu tawakal? Tawakal artinya menyerahkan sepenuhnya hasil ikhtiar kepada Allah. Apapun hasilnya, kita harus ikhlas dan sabar. Demikian anak-anak, materi yang bisa kita pelajari tentang makna dan contoh qada dan qadar. Sebagai penutup, Pak Guru memberikan tugas individu yang tersaji di hadapan kalian. Berilah tanda silang pada kolom kata qada dan qadar yang sesuai dengan kalimat pada kolom peristiwa. Kerjakan secara individu. Demikian anak-anak, materi yang kita bisa pelajari pada pertemuan kali ini. Daripada mager, lebih baik kita mabar. Jangan lupa memberi paketan. Percaya kepada qada dan qadar karena termasuk rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.